Halo Bu Emi. Shalom, Bu Aduh, Lili. senang sekali bisa ketemu sama Bu Emi. Saya juga bersyukur Bu Lili jauh-jauh dari Jakarta sampai Magelang. Itu adalah anugerah kemurahan Tuhan kita dipertemukan. Iya, ceritanya sih dari Jakarta saya tuh ke Malang pelayanan. Nah, setelah dari Malang saya pikir saya mau mampir, mau kunjungi Ibu Emil sama Ibu Maria gitu, teman lama gitu ya. Iya. Jadi kita bersyukur ya Bu Emil ya. Bersyukur. Kita sudah lama ketemu di Zoom, tapi baru sekarang kita bisa tatap Ya. muka ya. Jadi 6 tahun kita pertama kali ketemu Ya. tahun 2018. Iya. Jadi 6 tahun. Iya. Surprise. Iya, setelah itu baru ketemu lagi ya. Iya. Sempat ketemuan di Zoom ya, lama Betul, ya. ya. Oke, puji Tuhan sekali. Saya dengar Bu Emil saat ini ada sakit ya. Dengarnya Betul. katanya ada terkena cancer ya. Iya, Cancer. kanker payudara sebelah kiri, Bu Lili. Boleh cerita sedikit Bu? Iya, jadi memang kelihatannya saya itu akrab dengan tumor. Dan ternyata mungkin ya Tuhan sedang membentuk saya, menggembleng iman saya dengan sakit penyakit ini. Ya, ternyata saya mulai menderita tumor itu tahun 1972. Iya. Awalnya itu karena rasa takut, banyak orang yang diamputasi, dimastektomi, akhirnya saya ketakutan sendiri. Akhirnya dapat satu benjolan di payudara kanan. Masih ketakutan lagi, saya dapat dua, yang kanan dan yang kiri. Tapi puji Tuhan semuanya jinak, Bu Lili. Dan menjelang operasi yang kedua ini, Tuhan berfirman melalui ayat di dinding rumah sakit. Oh ya? Ya, dari Filipi 4 ayat 6. Supaya kita tidak boleh khawatir, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Iya. Nah, sejak itu saya berdoa menyerahkan segala kekhawatiran. Dan operasi berjalan baik, tidak kanker. Sejak itu saya tidak pernah merasa takut dan cemas akan sakit penyakit yang dialami. Kalau saya lihat Bu Emil saat ini sama sekali nggak kelihatan seperti orang sakit. Iya. Ya, wajahnya ceria, happy, ya. Wah, itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Orang sakit tapi wajahnya tidak terlihat orang sakit. Lalu kalau misalnya itu adalah tumor jinak, dokter tetap menyarankan ibu harus kemo ya? Oh enggak, yang sekarang kanker. Oh, yang Yang lalu dulu, yang dua dulu. kali itu tumor jinak. Tapi baru bulan-bulan Februari. Nah, boleh cerita bulan-bulan Februari yang lalu didiagnosa cancer begitu. Cancer payudara. Jadi saya mengetahui ada tumor itu Februari awal. Kemudian tanggal 12 Februari periksa dokter, langsung di mamografi, terus di biopsi, dan tanggal 24 saya ambil hasil biopsi, ternyata dinyatakan cancer. Sungguh saya mengalami suatu hal yang aneh, luar biasa. Didiagnosa kanker kok aku nggak takut tuh, Bu Lili. Rasanya Tuhan tetap menyertai aku, menopang, menguatkan, dan rasanya apa yang Tuhan pernah katakan ke saya waktu saya mimpi bahwa impian itu menyatakan aku tidak boleh tenggelam di dalam sakit penyakitku, tapi harus memandang Tuhan Yesus
sebagai juru selamat dan dokterku. Jadi waktu menderita kanker ini sama sekali tidak ada cemas, takut, atau menyalahkan Tuhan. Yang dalam hati saya cuma bilang, pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupku. Luar biasa ya, Bu Emil ya, sampai bisa punya satu sikap ya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup Bu Emil. Betul. Nggak mudah loh bagi orang di dalam kondisi sakit, dinyatakan cancer ya, dan cancernya ganas juga ya Ganas katanya. stadium 2. Stadium 2 gitu ya. Tetap bisa mengatakan Tuhan punya rencana. Jadi berarti Bu Emil mengenal siapa Tuhan itu dengan sesungguhnya. Ada banyak orang di luar sana, mereka walaupun mengatakan diri mereka Kristen, mereka suka ikut ibadah, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga ketika ada sakit penyakit yang datang, ada kebangkrutan akan usahanya, mereka justru marah sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi saya melihat hal ini tidak terjadi pada Bu Emil. Berarti Bu Emilin sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan sangat baik. Ya, Iya betul. Berikutnya katanya ibu diminta untuk kemo, tapi ibu masih ada sedikit pergumulan terhadap kemo ini. Apakah mau dilanjutkan dengan kemo ataukah tidak gitu. Jadi ada dokter yang menyarankan ya sudah, nggak kemo juga nggak apa-apa. Yang penting kontrol secara teratur, Ya. mengingat usia Bu Emilin sudah 70 berapa? 74. 74 gitu. Tapi tetap dokter memberikan pilihan lah buat ibu, mau kemo silakan, tidak juga boleh. Coba ibu sampaikan kepada kami apa yang menjadi keputusan ibu setelah saran daripada dokter itu, sehingga teman-teman yang di luar atau yang menyaksikan channel ini juga bisa terberkati. Iya. Di sisi lain banyak orang yang menasehati saya, ayo kemo, ayo kemo. Saya pikir itu perhatian yang penuh cinta kasih ya. Mungkin dengan jalan kemo masa hidup saya mungkin lebih baik, lebih panjang, karena saya tetap sakit atau sehat, saya ingin melayani Tuhan. Amin. Jadi dari doa teman-teman, terutama doa di SOS sahabat orang sakit itu, waktu saya menyampaikan ternyata kalau saya di kemo itu obatnya tidak tercover BPJS dan harus membayar sendiri. Waktu itu sangat terkesan sekali, ada yang mendoakan bahwa Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat untuk biaya kemo. Ternyata nggak lama kemudian ada juga pribadi, ayo kemo, aku bantu katanya. Dan di dalam pergumulan saya, biarlah seiring waktu saya kemo atau tidak, itu akan saya jalani. Jumat besok saya akan ke Jakarta, Bu Lili. Jadi biarlah anak saya pasti akan memimpin saya untuk mendapatkan obat dan dokter yang terbaik gitu. Puji Tuhan ya. Ya. Jadi dalam hal ini penyediaan Tuhan itu cukup Luar biasa. adanya ya, tanpa kita pikirkan ya, bahwa Tuhan pun menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi Bu Emilin juga nggak usah khawatir, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyediakan itu semua.
termasuk Tuhan juga bisa memakai anak-anak ibu yang penuh kasih, yang boleh menyediakan biaya pengobatan. Jadi kita syukuri aja lah ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan ya di dalam proses pengobatan ibu, tetap tidak kehilangan sukacita ya, menjalaninya dengan senang ya, menjalaninya dengan ikhlas. Itu akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa ketika kita menjalani dengan penuh ucapan syukur dan kita ikhlas lakukan, karena kita percaya hidup atau matinya kita bukan tergantung daripada dokter, tapi tergantung daripada Tuhan. Kalau menurut Tuhan memang usia kita cukup sampai di sini saja, ya Tuhan dengan caranya Tuhan akan bawa kita pulang ke surga. Tapi kalau Tuhan berpendapat atau berkehendak bahwa memang harus lebih lama lagi hidup di dunia ini supaya bisa menjadi alat melayani Tuhan, nah tentu Tuhan juga akan menambahkan usia. Jadi kita yakinilah hidup atau mati kita semua adalah baik bagi kita orang yang percaya. Ya, diperpanjang sampai 100 tahun pun toh kita suatu hari akan menghadap juga dengan Sang Pencipta kita. Betul? Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita, itulah yang kita pergunakan untuk boleh memuliakan Tuhan. Begitu ya Bu Emil ya? Senang sekali ya. Ya, saya senang melayani Tuhan. Karena saya pribadi itu sudah diselamatkan, suatu anugerah yang luar biasa. Jadi Tuhan memakai saya untuk melayani sesama, sungguh luar biasa sukacita. Dan saya merasa Tuhan itu ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Amin. Ini jadi satu hal yang sangat istimewa bagi saya. Jadi kalau saya jauh-jauh datang ya berjumpa dengan Ibu Emilin ya, ini hal yang istimewa ya. Melihat keceriaan di tengah-tengah pergumulan ini menjadi sukacita dan menjadi pelajaran juga bagi sahabat-sahabat yang sedang bergumul akan sakit penyakit yang ada ya. Tetap semangat menjalani hidup yang Tuhan berikan dan tetap bersukacita ya di setiap langkah-langkah kehidupan yang Tuhan boleh izinkan dan percayakan kepada kita ya Bu Emilin ya. Nah silakan Bu Emilin mungkin bisa kasih ya closing statement lah bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin sedang bergumul akan sakit penyakit mereka. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sedang sakit ataupun sedang sehat ya, seperti kita manusia dari bayi sampai dewasa, kita selalu ada asupan melalui mulut kita. Dan Tuhan juga sudah menyediakan makanan rohani yang istimewa, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita pengen sehat, pengen tumbuh imannya, harus firman Tuhan harus dibaca, direnungkan tiap hari. Dan itu adalah makanan rohani, makanan jiwaku, karena Roh Kudus ada di hidupku. Jadi kalau aku tidak membaca firman Tuhan tiap hari, rasanya aku dahaga dan lapar. Jadi saya harap saudara-saudara semua dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, senantiasa ada komunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan ada di hati kita. Tuhan akan menuntun kita, tidak akan takut menghadapi apapun juga, karena pasti Tuhan buka jalan yang terbaik. Ya.
Puji Iya. Tuhan. Saya mau berdoa buat Bu Emilien Ya, ya. saya terima Ya, kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berjumpa dengan Ibu Emilien. Kami percaya akan kasih anugerah kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya perjumpaan kami bukan secara kebetulan, tetapi ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam proses menjalani pengobatan yang akan dilakukan. Engkau juga boleh memberkati ya Tuhan. Tetap berikan hati yang penuh sukacita dan juga keikhlasan untuk menjalani ini semua sehingga kehidupannya boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan kepadanya baik melalui proses pengobatan atau melalui proses yang mukjizat Tuhan. Kami percaya Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak dan kedaulatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.